Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya pada kita sekalian. Tuhan yang tiada hentinya pula secara terus-menerus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Di antara nikmat Allah yang kita rasakan sampai dengan detik ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita sekalian, masih memberikan kesempatan, masih memberikan kekuatan jasmani dan rohania, sehingga kita bisa dipertemukan kembali di dalam suasana pergantian tahun baru Islam. Dari 1446 Hijriah, saat ini kita sudah berada di 1447 Hijriah. Tak terasa oleh kita yang namanya 1 tahun. Kadang-kadang kalau pergantian tahun, ada orang berkata umur kita semakin bertambah. Iya memang, kelihatannya. Angka 6 pindah ke angka 7 kan bertambah, kelihatannya. Tapi mari kita sadari bahwa bila terjadi pergantian tahun, baik itu tahun baru Islam maupun tahun Masehi, itu umur kita bukan semakin bertambah, pada hakikatnya semakin berkurang. Umurnya bertambah, jatah hidupnya semakin habis. Ibarat orang menempuh sebuah perjalanan yang panjang, tempat startnya, katakan kita dari Surabaya ke Jakarta, ya, tempat berangkat kita dari Surabaya semakin jauh, sementara negeri yang akan kita tuju semakin dekat. Negeri kehidupan di dunia ini semakin akan kita tinggal, negeri akhirat semakin dekat dengan kita. Oleh karena itu, bila terjadi pergantian tahun seperti ini, orang-orang beriman mestinya harus memiliki sikap yang benar. Jangan koyo orang-orang saya nggak ngerti itu tahun baru kok hura-hura, bakar mercon, kembang api, ya, pawai di jalan ngenteng-ngenteng no bensin, ya, ganggu orang jalan juga, niup trompet. Pas saya ngelakoni orang Islam, kehilangan arah, saya kayak nggak ngertinya. Wong duit kok dibakar. Kenapa duitnya kok jangan belikan mercon, masukkan, impakan ke masjid? Itu kalau tahun baru tandaikan itu yang beli mercon, beli kembang api itu bisa bangun masjid itu kalau sudah dikumpulkan itu. Tapi begitulah, salah jalan. Alhamdulillah di dalam pergantian tahun baru Islam kita tidak jumpai seperti itu di Surabaya. Alhamdulillah. Nggak tahu kalau di daerah yang lain. Apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang beriman bila terjadi pergantian seperti ini?
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 59 surat Al-Hasyr ayat 18 sebagaimana yang saya baca di awal muqaddimah khutbah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, kata Allah. Siapapun orangnya, apapun status sosialnya, asalkan beriman dipanggil oleh Allah. Saking sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman, dipanggil terus. Apa isi panggilannya? Ittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Hendaklah kalian senantiasa meningkatkan kualitas takwamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Selanjutnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat libat. Orang-orang beriman itu diperintahkan oleh Allah terutama di saat pergantian tahun seperti kita rasakan, wal tanzur nafsum ma, hendaklah kita ini mau memperhatikan tentang apa amal yang kita lakukan demi persiapan negeri akhirat. Nah, ini yang penting ini kalau terjadi pergantian tahun ini. Ibarat pedagang, kalau tutup tahun itu kan hitung-hitungan. Modalnya berapa selama 1 tahun, berapa untungnya, berapa ruginya. Lah kita hidup ini mestinya harus seperti pedagang. Jangan umurnya bertambah kok senang udah ya, tidak pernah melakukannya. Jadi kalau terjadi pergantian tahun itu ayat ini mengajarkan kita supaya kita ini muhasabatun nafs. Bahasa Qurannya muhasabatun nafs, bahasa Indonesianya introspeksi diri. Mengadakan perenungan diri. Soalnya diri kita ini yang tahu akan segala kekurangan dan kelebihannya diri kita sendiri, gak mungkin orang lain. Gak mungkin orang lain kalau kita tidak menyadari. Nah, di saat pergantian tahun itu salah satu hikmahnya diperintahkan oleh introspeksi diri. Kita mestinya begini. Bagaimana andaikan besok pagi saya didatangin malaikat Israel, nyawa saya dicabut. Bagaimana kalau minggu ini saya sudah tiba saatnya untuk meninggalkan dunia ini. Bagaimana kalau bulan ini giliran saya sudah dipanggil oleh Allah menghadap kehadiratnya. Kira-kira bekal saya, sangu saya ini sudah siap apa belum? Lah ini yang harus introspeksi. Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang selama ini kita perbuat, baik dosa kepada Allah maupun dosa terhadap sesama manusia. Ya, kalau umpamanya minggu ini saya dipanggil oleh Allah, bagaimana? Mati membawa dosa. Subhanallah. Ini harus evaluasi. Terutama di saat terjadi pergantian tahun. Bagaimana kalau kita mati, utang kita belum lunas? Orang yang punya utang mati, nggak ada ahli warisnya tanggung jawab, nggak bisa masuk surga kata Rasulullah. Nah, ini harus kita ingat. Makanya Islam mengajarkan kita itu jangan gemar berutang. Boleh berutang, tapi ngutang itu jangan jadi hobi. Gali lubang, tutup lubang. Utang di sana, pinjam di sana, tutup lagi di sana. Jangan. Takut mati. Punya utang. Gak bisa masuk surga. Introspeksi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat likarja. Hendaklah orang-orang beriman itu cerdas mestinya. Orang-orang beriman itu orang tersebut berpikirnya yang selalu dipikir akhirat, bukan dunia. Bukan dunia, Pak. Kalau orang kafir memang dunia yang dipikir. Ya, habis umurnya, habis waktunya, habis tenaganya, habis pikirannya, habis duitnya. Hanya untuk memikirkan kesenangan dunia. Orang kafir. Kan orang kafir itu nggak percaya dengan kehidupan akhirat. Lah kita orang beriman jangan sampai seperti itu. Ketularan ya, jangan. Mati Pak kita, mati. Takut mati, tetap mati. Berani mati, tetap mati. Sembunyi dari kematian, tetap malaikat Israel akan mengejar kita. Dan mati itu pertama sifatnya goib. Kau nak sengru, gak ada yang tahu. Kapan kita matinya, tanggal berapa, hari apa, di mana kita matinya, gak ada yang tahu. Tapi yang kedua, walaupun tidak tahu, pasti mati itu pasti. Pasti. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga tentang mati itu kalau datang itu mendadaan. Nggak mendadak Pak. Kita nggak bisa mengatakan malaikat Israel, aku durung siap, jangan dicabut nyawa saya. Kalau bisa simpulan aja, saya belum siap. Gak iso, cari malaikat Israel sampean siap tidak siap. Aku sudah diperintah oleh Allah untuk merenggut nyawa, harus sampean siap. Nah kalau dalam keadaan banyak dosa, belum sempat bertaubat, sangunya saya belum mumpuni, utangnya belum lunas, terus berani mati, apa enggak menderita dan merana di alam akhirat nanti? Ini yang harus mestinya kita ini evaluasi, introspeksi diri. Memang dunia itu kalau kita terusin Pak melalaikan.
Ya, innamal hayatud dunya mata'ul gurur, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan yang menipu. Kalau kita mau tertipu. Itulah sebabnya setiap kita habis sholat 5 waktu, nah adakan muhasabah. Makanya kalau habis sholat 5 waktu jangan assalamualaikum, assalamualaikum langsung melayu, jangan. Ya, barangkali sholat kita ini tadi di dalam sholat itu kan tidak sepenuhnya kita ingat Allah. Mungkin kita sedang sholat ingat duit, ingat utang, ingat anak. Ya kan mestinya tidak begitu. Maka kita itu introspeksi. Kalau merasa diri sholatnya ada kekurangan, selama 1 minggu ada kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Itu Pak jalannya. Kalau kita menyadari diri kita ini banyak salah, banyak dosa, satu-satunya sebelum mati minta ampun, diampuni oleh Allah. Maka bertaubat kepada Allah itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Apalagi sholat 5 waktu. Karena kenapa nggak boleh ditunda-tunda? Nggak ngerti kita kapan matinya. Mati itu nek tekoi kok langsung dadaan, Pak. Nggak di jalan, nggak di mana kita itu datangnya sudah ya. Tidak ada rumusnya bahwa orang yang duluan mati itu karena sakit. Nggak, kadang-kadang nggak sakit. Baca Quran, sholat, mati. Itulah mati itu ya. Nggak pilih juga bahwa yang muda, yang tua dulu mati. Nggak juga. Sekarang masih yang muda-muda itu. Coba lihat sekarang itu ya. Kita lihat di TV itu. Anak-anak SD sudah cuci darah. Ya Allah. Rumah sakit RCM Jakarta termasuk di sini. Anak-anak SD udah cuci darah. Dulu orang cuci darah itu umur 50 tahun ke atas ini ya. Ada apa ini? Di mana letak salahnya nih kayak gini? Ya yang begini-begini jamaah sekalian, bila terjadi pergantian introspeksi. Mari yang tahu akan kekurangan diri kita sendiri. Karena itu saya simpulkan, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 perkara yang mestinya harus senantiasa kita introspeksi. Yang pertama tentang bekal. Coro Jawane sangu. Maka jangan sekali-kali kita mati kalau sangunya belum siap. Nggak usah ke akhirat, mau ke Jakarta saja sangunya nggak mumpuni, bisa di Bojonegoro, di Lamongan diturunkan nanti Pak. Sangunya nggak mumpuni. Apalagi mau ke akhirat. 1. Jangan berani mati andaikan sangunya belum siap. Yang kedua, jangan berani mati andaikan dosa-dosanya belum terampuni. Kalau kita menyadari kita ini asalkan mata kita ini melek, pasti kita selalu berbuat dosa. Ya nggak apa-apa, yang memang nggak bisa menghindari berbuat dosa. Bukan orang yang baik yang tidak pernah berbuat dosa, karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang yang baik ya ada manusia yang kadang-kadang berbuat dosa, berbuat salah, tapi segera menyadari kalau dirinya salah berdosa. Kalau kepada orang segera minta maaf, kepada Allah minta ampun. Mati, masuk surga. Jangan berani mati kalau dosanya belum terampuni. Yang tahu dosa kita ini terampuni ya kita sendiri. Yang ketiga, jangan berani mati kalau punya utang. Punya utang itu belum tentu istrinya diberitahu anaknya kalau nggak tahu. Nah, makanya kalau punya utang, bapak-bapak beritahu istrinya, beritahu anaknya, Pak takut mati mendadak nanti nggak ada yang tahu. Ini rumusnya begitu. Jangan punya utang itu kok sembunyi-sembunyi. Takut mati. Kalau mati nanti ada ahli waris kita yang bayar, insya Allah diampuni oleh Allah. Lalu yang terakhir, jangan berani mati kalau masih punya masalah dengan orang lain. Tidak saling bertegur sapa itu Pak. Itu haram itu hukumnya dalam Islam. Sesama muslim itu kita tadi tidak saling bertegur sapa. Itu kalau mati nggak bisa masuk surga. Corojowane apa nek tidak bertegur sapa itu siwaan. Haram. Halal cuma 3 hari 3 malam. Kalau sudah 4 hari apalagi berbulan-bulan itu namanya memutus silaturahmi. Mati nggak selesai masa nggak bisa masuk surga. Siwaan. Cari wong Madura soker. Kak kelem wawu nggak nyopo gitu loh Pak ya. Hati-hati. Jangan. Nah inilah yang dimaksud wal tandur nafsum ma, pada orang-orang beriman ini diperintahkan oleh Allah terutama di saat-saat pergantian tahun ini introspeksi diri kita. Kalau selama 1 tahun ini kita banyak baiknya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kalau kita mati harapan masuk surga. Selama 1 tahun banyak baiknya. Tapi kalau sebaliknya sepanjang tahun kita lebih banyak salah dosanya, segera memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Kepada Allah kita beristighfar, memohon ampun, berhenti melakukan kepada sesama manusia, minta maaf. Kalau punya barang-barangnya orang pernah kita rugikan, kembalikan. Nah, itu caranya begitu. Selanjutnya kata Allah, innallaha khabirum bima ta'malun.
Akhir ayat Allah mengingatkan kepada kita bahwa seluruh perbuatan kita yang pernah kita kerjakan selama hidup dunia, sekecil apapun, tidak ada orang yang tahu. Allah Maha tahu, malaikat Maha tahu, dan nanti akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ketahuilah Allah itu Maha mengetahui dengan teliti seluruh amal perbuatan yang kamu kerjakan. Jangankan yang nampak, geraknya hati saja, gerakan hati itu Allah sudah tahu. Kita besok mau mencuri misalnya, besok kita mau, Allah sudah tahu, apalagi nek wis dilakoni. Nah, maka caranya kalau kita punya salah kepada Allah itu harus kita jujur kepada Allah. Buka-bukaan, jangan ditutup. Ya Allah, aku pernah begini, pernah buka-bukaan, itu yang baik. Kalau kepada sesama manusia jangan terlalu vulgar. Nanti orang takut. Kalau kita ngomong kejelekan kita, nanti nggak ada orang yang mau berhubungan kita. Pak, hati-hati Pak, saya suka mateni orang, hati-hati saya suka. Jangan. Kejelekan kita, kekurangan kita kepada Allah harus kita terbuka, kalau perlu menangis, bertaubat kepada Allah, diampuni. Tapi kepada sesama manusia jangan terlalu vulgar. Cukup mengatakan, Pak, saya pernah melakukan kesalahan sama sampean. Saya tidak bisa ungkapkan dengan bahasa, bahaya. Cukup saya mengatakan, mohon maaf Pak, lahir dan batinnya, gitu aja. Jangan terlalu vulgar, Pak, mohon maaf Pak, saya pernah mengganggu ininya sampean, pernah. Jangan, itu gak bagus. Ya begitu caranya menyelesaikan dosa-dosa. Kalau kepada Allah kita harus terbuka, dosa kepada manusia ya yang penting pakai bahasa-bahasa yang jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Inilah yang dimaksud dengan surat Al-Hasyr ayat 18 terkait dengan bahwa orang-orang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa introspeksi diri atau muhasabah. Karena kalau bukan kita yang mengkorek, mencari kelemahan kekurangan diri, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Umur tidak ada tahu. Maka semakin cepat kita untuk melakukan kebaikan, mempersiapkan sanggup mati, bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada orang lain, segera membayar utang. Itu yang terbaik yang kita lakukan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa tidak boleh ditunda-tunda? Sekali lagi, mati tidak ada yang tahu. Dan kalau datang, mendadaan Bapak-Bapak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam pergantian tahun ini selalu membimbing kita ke jalan yang benar, ditunjukkan segala hal-hal yang bisa menguntungkan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Dan andaikan kita ini punya kesalahan, punya dosa, semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa mengarahkan kita ke jalan yang benar demi keselamatan dan kebahagiaan kita hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon petunjuk dan ridhonya agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan, pertolongan, hidayah dan taufiknya di dalam menjalani kehidupan ini, dan kita dihindarkan dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan diri kita demi kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jamaah sekalian, khususnya adik-adik untuk sempurnanya sholat Jumat kita, mari bersama-sama kita merapatkan dan meluruskan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.